Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang ujian kesetiaan. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti maksudnya apa sih ujian kesetiaan, maksudnya tuh adalah ketika kita punya teman, terus kita diuji dengan misalkan kita terus diuji sama Allah tuh, ya bisa juga di persahabatan atau di atau di hubungan kita dengan pasangan kita tuh bisa juga diuji. Nah, kalau misalkan kalau di persahabatan itu kadang tuh kita suka berantem sama temen kita, padahal tuh halnya kecil, padahal kita berantemnya tuh hal sepele, tapi kan namanya orang kan beda-beda. Ada yang nggak marah, ada juga yang marah, terus kita berantem, terus ya kalau terus kita pengen terus kita tuh pengennya nyelesain masalah, tapi teman kita tuh kayak nggak mau menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalkan ya kita bilang aja sama teman kita kalau kita memang mau nyelesain masalah biar nggak ada berantemnya lagi. Terus kita ngomong lah sama teman kita baik-baik, kita selesain apa yang jadi bahan permasalahan di antara kita dan sahabat kita. Terus ya mungkin persahabatan kita sama teman kita tuh lagi diuji. Kenapa diuji? Dia nanti kalau misalkan ada ujian yang berat lagi, ada ujian yang merambat ke persahabatan kita tuh, kita bisa ngejalanin permasalahan itu dengan cara bareng-bareng, dengan cara menyelesaikan masalahnya juga dengan baik-baik, bukan malah menyelesaikan masalah dengan 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 nada dengan emosi, atau dengan cara kita yang diem-dieman tanpa ngobrol atau tanpa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebenarnya ujian kesetiaan itu ya bisa juga ke hubungan kita dengan pasangan kita, bisa juga ke hubungan antara kita dan sahabat kita, dengan ujian berbagai macam ujian yang datang ke kita dan sahabat kita. Begitu juga ke kita dan pasangan kita, dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah kasih. Sebenarnya tuh Allah tuh lagi menguji kesetiaan kita. Kalau misalkan kita ada masalah, entah itu masalah sama pasangan atau sama sahabat, itu kita harus doa sama kita tuh harus doa sama Allah biar kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikan setiap masalah yang lagi kita hadapi, entah itu sama sahabat, sama teman, atau sama pasangan kita. Ya, kita berdoa biar kita tuh diberikan kemudahan untuk menyelesaikan setiap masalah yang lagi kita hadapi bersama teman dan pasangan kita. Ya, kita juga bisa minta sama Allah petunjuk agar persahabatan kita dan pasangan kita tuh bisa langgeng, bisa awet. Jadi bisa awet. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, ya jangan ya kita harus mintanya sama Allah, biar masalah kita cepat kelar, biar masalah yang lagi kita hadapin tuh bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tanpa harus ada marah-marah dan emosinya. Jadi kalau misalkan kita udah minta sama Allah biar masalah yang kita hadapi itu cepat kelar, insya Allah
Allah bakal ngebantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang lagi kita hadapin. Jadi kalau misalkan kita ada masalah entah sama pasangan atau sama temen, ya kita harus ngadunya ya ke Allah. Kita berdoa di setiap sujud, kita berdoa minta petunjuk biar masalah yang lagi kita hadapin itu bisa segera cepat selesai, biar kita bisa mengerjakan urusan yang harusnya kita tadi kerjain, karena yang tadinya nggak kepegang biar bisa kita kerjain dengan baik, biar bisa kita kepegang biar kita bisa ngerjain hal-hal yang harus kita kerjain, biar kerjaan jangan numpuk. Jadi tuh Allah sebenarnya ya menguji kesetiaan umatnya aja. Kalau misalkan umatnya lagi ada masalah terus dia perginya ke Allah, ngadu sama Allah biar diberikan kemudahan dalam menyelesaikan setiap ujian-ujian yang lagi dihadapin sama kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan umatnya itu malah berpaling dari Allah, ya Allah bisa ngelihat kalau umatnya berpaling darinya. Tapi kalau misalkan umatnya itu tetap setia sama Allah Subhanahu wa taala, tetap mencurahkan segala masalah yang lagi dia hadapin, ya pasti Allah juga senang karena melihat umatnya itu ternyata umatnya setia sama dia di saat dia lagi ada ujian, lagi ada masalah, dia selalu berpalingnya kepada Allah. Terus kalau misalkan lagi ragu dengan suatu hal, dia juga bilang sama Allah biar diberikan petunjuk yang benar, terus bisa jadi petunjuk, dia bisa diberikan petunjuk yang baik dari tangan Allah. Jadi ingat ya teman-teman, jadi kalau misalkan kita lagi ada masalah itu kita harus curhatnya ke Allah, minta petunjuk sama Allah. Boleh juga nangis di setiap sujud, karena gak apa-apa kalau kita nangis di setiap sujud. Jadi kita kayak bisa mencurahkan apa yang kita rasakan hanya kepada Allah, bukan ke orang lain. Jadi ingat ya teman-teman, jadi kalau misalkan kita lagi ada masalah, harus curhatnya ke Allah, harus minta petunjuk sama Allah biar masalah yang kita hadapin cepat kelar, biar kita bisa mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Jadi sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, aktifkan lonceng notifikasinya, terus follow seluruh akun sosial media aku, share video ini sebanyak-banyak ya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.